Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Naswa, NIM 2233481 dari Prodi D3 Keperawatan Universitas Negeri Padang. Pada pertemuan ini, saya akan membahas materi tentang pemberian obat secara parenteral. Terdapat 4 pemberian obat secara parenteral, yaitu 1. Injeksi subkutan, yaitu menyuntikkan obat ke jaringan ikat longgar di bawah kulit. Jaringan subkutan mengandung reseptor nyeri. Daerah yang baik untuk penyuntikan adalah lengan atas belakang, abdomen bawah, iga sampai batas krista iliaka dan bagian paha depan. Kedua, ada injeksi intramuskular. Memberikan absorpsi obat lebih cepat karena daerah ini memiliki pembuluh darah yang lebih banyak. Penyuntikan intramuskular dikaitkan dengan berbagai resiko. Gunakan jarum yang panjang dan jauj yang besar untuk melewati jaringan subkutan dan penetrasi jaringan otot yang dalam. Ketiga, ada injeksi intravena, yaitu pemberian obat dengan cara memasukkan obat ke dalam pembuluh darah vena dengan menggunakan spuit. Tempat yang akan dilakukan injeksi, 1 pada lengan, yaitu vena basilica atau vena savulica. Kedua pada tungkai, vena suvenous. Ketiga pada leher, vena sugularis. Keempat pada kepala, vena frontalis atau vena temporalis. Selanjutnya intrakutan, memberikan obat melalui suntikan ke dalam jaringan kulit yang dilakukan pada lengan bagian bawah atau di tempat yang dianggap perlu. Tujuan pemberian obat secara parenteral: 1. Tujuan subkutan, agar obat yang diberikan dapat diserap cepat oleh tubuh. Kedua, tujuan intramuskular. Pemberian obat dengan intramuskular tujuannya agar absorpsi obat lebih cepat dibanding dengan pemberian secara subkutan karena banyaknya suplai darah di otot tubuh. Dan mencegah atau mengurangi iritasi obat. Yang ketiga, tujuan intravena, untuk memperoleh reaksi obat yang cepat diabsorpsi daripada injeksi parenteral yang lainnya, untuk menghindari terjadinya kerusakan jaringan, dan juga untuk memasukkan obat dalam jumlah yang lebih besar. Selanjutnya, tujuan intrakutan, melaksanakan uji coba tertentu yang dilakukan dengan cara memasukkan obat ke dalam jaringan kulit kita, yang dilakukan untuk tes alergi atau skin test terhadap obat yang diberikan. Selanjutnya, bisa membantu menentukan diagnosa penyakit tertentu. Baik, selanjutnya saya akan membahas peralatan dan prosedur injeksi subkutan. Sebelum memulai prosedur, pastikan kita siapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Dalam injeksi subkutan, alatnya yaitu ada spuit sesuai dengan volume yang diberikan. Kedua, ada jarum, sesuaikan dengan tipe jaringan dan ukuran pasien. Ketiga, ada kasa atau alcohol swab. Keempat, ada handscone bersih, ampul atau vital, serta formulir atau kartu obat. Baik, selanjutnya langkah-langkah dari injeksi subkutan, yaitu 1. Siapkan medikasi dari ampul atau vialnya, serta periksa label obat dengan order 2 kali pada saat kita mempersiapkan alat-alatnya. Kedua, periksa pita identitas pasien dan tanyakan nama pasien serta kaji apakah pasien tersebut mempunyai alergi. Yang ketiga, jelaskan tujuan dan prosedur pada pasien agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kemudian tenangkan pasien. Lalu 4, pakai handscone, tujuannya untuk mencegah terjadinya infeksi silang serta mencegah terjadinya penularan kuman. Yang kelima, buka gaun hanya pada bagian yang membutuhkan pajanan. Keenam, pilih tempat penyuntikan yang tepat, lalu palpasi tempat tersebut terhadap edema, massa, atau nyeri tekan. Hindari area yang terdapat memar, lecet, atau adanya infeksi. Ketujuh, bantu pasien untuk mengambil posisi yang lebih nyaman untuk melakukan penyuntikan. Kedelapan, minta pasien untuk merelaksasikan lengannya, abdomen, atau tungkainya, tergantung tempat yang dipilih atau tempat di mana suntikan akan diberikan.
Kesembilan, relokasi tempat dengan penanda anatomis. Lalu ke-10, bersihkan tempat yang dipilih untuk disuntik dengan antiseptik di tengah tempat suntikan dan putar ke arah luar dan dengan arah melingkar sekitar 5 cm. 11, pegang kapas di antara jari ketiga dan jari keempat dari tangan kita yang tidak dominan. Lalu lepaskan tutup spuit dengan menariknya secara cap lurus. Ke-13, pegang spuit di antara ibu jari dan telunjuk dari tangan kita yang lebih dominan dan bayangkan seperti kita sedang memegang pulpen. Selanjutnya, gunakan tangan yang tidak memegang spuit untuk mengangkat dan meregangkan kulit. Lalu secara perlahan-lahan dan mantap tusuk spuit ke permukaan kulit dengan penyuntikan 45-90 derajat. Lalu raih ujung spuit dengan tangan yang dominan dan pindahkan tangan dominan ke plunger. Setelah itu lakukan aspirasi dengan cara menarik plunger yang terdapat darah dan spuit, maka segera cabut untuk dibuang dan diganti dengan spuit yang baru dan obat baru. Bila tidak terdapat darah, suntikan obat secara perlahan-lahan dan dengan kecepatan 1 menit atau 10 detik. Kemudian tunggu selama 10 detik. Tarik spuit atau jarum sambil meletakkan kapas alkohol pada tempat penyuntikan. Lalu tekan perlahan, tapi jangan kita pijat. Setelah itu bantu klien pada posisi yang lebih nyaman. Kemudian buang spuit tanpa harus menutup jarum dengan kapnya agar mencegah terjadinya cedera pada perawat. Setelah itu, melepas sarung tangan dan merapikan pasien, membereskan alat-alatnya. Lalu kita mencuci tangan setelah tindakan. Kemudian, catat pemberian obat pada lembar obat atau catatan perawat. Selanjutnya, kembali untuk mengevaluasi respon pasien terhadap obat dalam 15-30 menit. Dan tetap bersama pasien dan amati reaksi alergi yang kita beri. Tetap bersama pasien dan amati reaksi alergi pada penyuntikan yang kita berikan tadi. Baik, sekian pembahasan materi yang saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.